Apakah Bapa lebih besar daripada aku? Berarti Yesus Kristus adalah ciptaan pertama. Tidak selalu. Dan ayat ini diklaim oleh saksi Yehova dan Unitarian, bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa dan merupakan ciptaan pertama dari segala yang diciptakan. Ini salah besar. Pandangan saksi Yehova dan Unitarian berbeda dengan pandangan Kristen pada umumnya. Menurut orang Kristen, memang ada hierarki karya keselamatan Allah dalam pengutusan. Bapa mengutus Putra, dan Bapa melalui Putra mengutus Roh Kudus. Tapi dalam hakikat keberadaan Bapa, Putra, atau Firman, dan Roh Kudus adalah sama. Ini yang harus dibedakan dan dimengerti oleh orang Kristen. Dan dari ayat ini pula, kita dapat mengetahui pandangan saksi Yehova atau Unitarian dan Kristen sangat berbeda mengenai Yesus Kristus. Inilah beberapa pandangan yang berbeda antara saksi Yehova dan Kristen mengenai Yesus Kristus. Yang pertama, mengenai utusan. Pandangan saksi Yehova mengenai utusan adalah yang mengutus lebih besar dari yang diutus. Tidak mungkin yang diutus itu sama dengan yang mengutus. Dalam hal ini, saksi Yehova juga memandang hakikat yang diutus lebih rendah dari yang mengutus. Karena yang diutus adalah ciptaan pertama dari segala yang diciptakan. Perbedaan hakikat inilah yang menjadi perbedaan yang mendasar bagi orang Kristen. Karena bagi orang Kristen, memang ada hierarki dalam pengutusan untuk keselamatan manusia. Yaitu Bapa mengutus Firman, dan Bapa melalui Firman mengutus Roh Kudus. Tapi untuk hakikat keallahan adalah sama karena merupakan satu kesatuan. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Kedua, mengenai kemesiasan. Saksi Yehova menganggap kemesiasan Yesus Kristus adalah seutuhnya manusia. Manusia yang diberi kuasa mujizat oleh Bapa. Sehingga dapat melakukan kuasa-kuasa mujizat yang besar untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan atau dinubuatkan. Lain halnya dengan Kristen. Kemesiasan Yesus Kristus menunjukkan pribadi keallahannya yang berada dalam daging. Firman menjadi manusia. Tidak mungkin manusia seutuhnya saja dapat bangkit mengalahkan maut, atau kuasa maut yang disaksikan 500 orang sekaligus dalam surat 1 Korintus 15 ayat 6. Naik ke sorga disaksikan oleh para muridnya, dan juga diberi kuasa di bumi, dan di sorga seperti nubuat Daniel 13 ayat 7. Karena para muridnya tidak hanya memandang kuasa mujizat yang dilakukan Yesus saja. Pada waktu dalam pelayanannya, seperti yang diklaim saksi Yehova, melainkan kuasa keallahannya yang ada padanya, yaitu setelah mati, bangkit, naik ke sorga, dan diberi kuasa di bumi dan sorga. Itulah yang dipandang oleh orang Kristen dalam kemesiasannya, yaitu anak manusia dapat mengampuni dosa. Siapa yang dapat mengampuni dosa kalau bukan Allah sendiri? Tidak. Keberadaan Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan. Menurut saksi Yehova, Yesus adalah anak Allah yang diciptakan pertama kali dari segala yang diciptakan. Karena telah bergaul dengan Allah selama berabad-abad lamanya. Maka, keberadaan anak Allah ini memiliki karakter dan sifat yang sama dengan Allah. Maka disebut juga sebagai malaikat Mikael yang artinya siapa yang sama seperti Allah. Dan juga merupakan pemimpin tertinggi dari malaikat-malaikat Allah. Mendapat gelar sebagai firman Allah, karena menjadi juru bicara Allah baik di sorga maupun di bumi. Dan malaikat Mikael inilah yang diutus Allah menjadi manusia. Dan sangat kontras dengan kepercayaan Kristen, keberadaannya sebelum dunia diciptakan, ada bersama-sama dengan Allah.
Karena firman itu adalah Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dan firman Allah ini yang diutus dari sorga menjadi manusia, untuk menjadi juru selamat manusia. Jadi sesungguhnya yang menjadi juru selamat itu adalah Allah, bukan malaikat perjanjian yang bernama Mikael. Seperti firman Allah dalam surat Yesaya 43 ayat 11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yang keempat, perbedaan tafsiran mengenai Allah Bapa dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Kalau saksi Yehova dan Unitarian menafsirkan, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Ya, Allah itu Bapa, yang bernama Yehuwa, bukan Yesus. Dan ada satu Tuhan saja, bukan Tuhan, yang olehnya segala sesuatu diciptakan. Saksi Yehova menafsirkan Allah Bapa menciptakan langit dan bumi melalui perantaraan Tuhan, atau anak, atau malaikat Mikael. Ini juga bertentangan dengan surat Yesaya 44 ayat 24, karena Allah membentangkan langit dan menghamparkan bumi seorang diri. Tafsiran dari Kristen adalah, betul Allah yang satu itu adalah Bapa, dan jangan dilupakan ayat berikutnya, yaitu daripadanya berasal segala sesuatu. Bapa memiliki firman dan roh. Firman itu pribadi yang keluar dan datang dari Bapa, Yohanes 8 ayat 42, dan Roh Kudus juga pribadi yang keluar dari Bapa, Yohanes 15 ayat 26. Karena Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Firman yang keluar dari Bapa inilah yang menjadikan langit dan bumi, seperti dalam Yohanes 1 ayat 1-2, firman itu bersama-sama Allah, dan melalui firman segala sesuatu dijadikan. Firman itu adalah Allah karena firman itu keluar dari Allah. Ini adalah monoteisme sejati dan murni, karena Allah Bapa itu memiliki firman dan roh, bukan Allah Bapa saja, tetapi Allah yang memiliki firman, yaitu hikmat dalam menciptakan dan juga memiliki roh dalam menghidupkan. Dan Bapa, firman dan Roh Kudus inilah yang berkarya dalam keselamatan manusia. Inilah rahasia yang selama berabad-abad telah diungkapkan dalam perjanjian baru, yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, dalam Kolose 1 ayat 26. Inilah pembelajaran yang sangat berharga, karena di akhir zaman ini banyak ajaran-ajaran palsu dan melenceng, dan janganlah kita diombang-ambingkan, sehingga tersesat. Ada jalan yang dianggap lurus, padahal ujungnya adalah maut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.